Terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan, aku berjuang untuk merebut kembali hidupku. Ketika aku menemukan bukti perselingkuhan suamiku dengan asistennya, aku tahu aku harus menghadapi kenyataan yang tak terduga. Namun, di balik setiap langkah menuju perceraian, ada rencana besar yang lebih dari sekadar menyelamatkan harta bersama. Akankah aku mendapatkan keadilan atau justru menjadi korban dalam permainan yang lebih besar? Ikuti perjalanan penuh ketegangan, intrik, dan kekuatan seorang wanita yang tak terhentikan dalam kisah yang akan mengubah hidupku selamanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Namaku Ivana Saraswati. Aku adalah istri sah dari Revan, seorang pengusaha muda yang tengah naik daun, berasal dari keluarga terpandang dan disegani di kalangan elit kota ini. Aku mengenalnya sejak masa kuliah, ketika ambisi dan keyakinannya akan masa depan begitu menonjol di antara kerumunan mahasiswa lain. Kini, setelah menikah dan membangun kehidupan bersama, aku menyadari bahwa perjalanan kami bukan sekadar tentang cinta dan komitmen, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan jati diri di tengah terpaan dunia yang keras dan penuh intrik. Aku lahir dalam keluarga yang sejak generasi ke generasi menjaga kehormatan dan harga diri. Ayahku adalah seorang tokoh bisnis berpengaruh, sedangkan ibuku seorang wanita elegan yang menanamkan nilai-nilai luhur padaku sejak kecil. Dari mereka, aku belajar menjadi perempuan yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga tenang dalam bersikap, serta menjunjung tinggi martabat dalam setiap langkah. Hidup dalam limpahan harta tidak membuatku tinggi hati. Justru aku diajarkan untuk menggunakan keistimewaan itu dengan bijak, dan tidak mudah tergoda oleh kemewahan semata. Aku tumbuh dengan prinsip yang kuat, bahwa kehormatan seorang perempuan bukan diukur dari penampilannya, tapi dari bagaimana ia membawa dirinya, dari cara ia memperjuangkan nilai-nilai yang diakininya. Itulah sebabnya, aku memilih untuk tetap rendah hati dan bersahaja meskipun banyak orang di sekitarku menjadikan status sosial sebagai tolak ukur harga diri. Aku tidak butuh sorotan atau pujian, karena aku tahu siapa diriku dan bagaimana aku ingin dikenang. Revan, suamiku, berasal dari keluarga terhormat yang memiliki pengaruh besar di dunia bisnis dan politik. Ia adalah pria cerdas dan ambisius, selalu tahu apa yang ia inginkan, dan tak ragu mengejarnya dengan sepenuh hati. Sebagai suami, ia penuh perhatian dan tahu bagaimana memuliakan istrinya di hadapan orang lain. Namun, aku tahu, kehidupan rumah tangga bukanlah tentang indah di permukaan semata. Ada badai yang bisa datang kapan saja, dan aku harus siap menjadi nahkoda yang tidak goyah. Dalam pernikahan ini, aku tak hanya berperan sebagai istri. Aku adalah sahabat, pendamping, sekaligus penopang utama Revan dalam menghadapi kerasnya dunia usaha. Di balik layar, aku ikut menentukan arah dan strategi, meskipun namaku tidak pernah disebut dalam rapat-rapat besar atau media. Aku tak perlu pengakuan publik, karena aku tahu peranku cukup besar bagi keberhasilan Revan, dan itu sudah lebih dari cukup bagiku. Sudah 5 tahun aku dan Revan menjalani kehidupan pernikahan ini. 5 tahun yang kuisi dengan kesetiaan, ketulusan, dan cinta yang tak pernah berkurang sedikit pun. Aku menjalani peranku sebagai istri tanpa pamrih. Aku mendampingi Revan melewati masa-masa sulit dalam membangun usahanya, bahkan ketika ia nyaris kehilangan segalanya, aku tetap ada di sampingnya, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Aku percaya bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahir, tetapi juga ikatan batin yang saling menguatkan, terutama di saat rapuh. Namun entah sejak kapan, ada yang mulai berubah. Bukan dari diriku, tapi dari Revan. Perubahan yang awalnya begitu halus, nyaris tak kentara, seperti retakan kecil di kaca yang seolah bisa diabaikan. Tapi aku, sebagai perempuan yang mengenalnya luar dalam, bisa merasakannya. Tatapannya mulai terasa asing. Sikapnya tak lagi hangat seperti dulu. Ia menjadi sering pulang larut malam, alasan pekerjaan menjadi tameng yang terus diulang. Komunikasi kami mulai menipis, hanya berisi hal-hal fungsional tanpa lagi ada sentuhan emosional. Aku mencoba memahami. Mungkin ini hanya fase, pikirku. Mungkin ia sedang lelah,
Mungkin tekanan pekerjaan sedang tinggi. Tapi hatiku terusik saat nama Tiara mulai sering disebut dalam percakapannya. Tiara, asisten pribadinya yang baru beberapa bulan bekerja. Seorang perempuan muda dengan wajah cantik dan sikap lembut, yang katanya cerdas dan cekatan dalam bekerja. Pada awalnya, aku tak menggubris. Aku percaya pada Revan. Aku percaya pada ikatan kami, pada cinta yang telah kami bangun sejak lama. Namun semakin hari, keberadaan Tiara terasa semakin menyusup ke dalam ruang-ruang rumah tangga kami. Ia tidak hanya hadir di kantor Revan, tapi juga dalam percakapan kami, dalam rencana-rencana bisnis yang biasanya ia diskusikan denganku. Revan mulai membicarakan Tiara dengan pujian yang berlebihan, membandingkan ketangkasannya dengan rekan kerja lainnya, dan tanpa sadar, mulai meminggirkanku dari hal-hal yang dulu selalu melibatkan peranku. Aku masih diam, menahan segala rasa tak nyaman yang mulai tumbuh di dalam hati. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku ingin yakin sebelum menyimpulkan sesuatu yang bisa merusak segalanya. Namun keheningan hanya membuat kecurigaan tumbuh liar. Aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Sentuhan Revan yang dulu penuh kasih kini menjadi formal. Ucapannya hambar, seolah kehadiranku bukan lagi sesuatu yang ia rindukan. Bahkan ketika aku berdandan rapi menyambutnya pulang, ia hanya melempar senyum singkat tanpa makna. Aku bukan perempuan yang cemburuan, tapi aku bukan pula perempuan bodoh yang tak mampu membaca sinyal. Aku masih diam, bukan karena tidak sakit, tapi karena aku ingin menjaga martabatku. Aku tak ingin menjadi istri yang gaduh menuduh tanpa bukti. Aku masih memberinya ruang, masih berharap bahwa perubahan ini hanya sementara. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang telah bergeser. Mungkin bukan cinta yang hilang, tapi prioritas yang berubah. Dan aku, Ivana Saraswati, perempuan yang selalu berdiri dengan kepala tegak, kini mulai merasakan getirnya menjadi pilihan kedua dalam kehidupan yang pernah kuanggap sempurna. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, jika ini adalah ujian bagi prinsip dan harga diriku, aku tidak akan mundur dengan air mata. Aku akan menatap kenyataan ini dengan keteguhan hati. Karena aku tahu, meski cinta bisa memudar, martabat tak boleh ikut hilang. Hari-hari terasa semakin sunyi. Rumah yang dahulu penuh canda tawa kini, lebih sering dihiasi keheningan yang menggantung. Aku masih menjalani rutinitas sebagai istri, memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya, makanan yang tersaji, rumah yang rapi, bahkan pakaian kerja Revan yang selalu siap digantung di lemari. Tapi ada satu hal yang tak bisa kuatur, waktu Revan yang kian sedikit untukku. Sejak kehadiran Tiara, asisten barunya, intensitas kebersamaan kami merosot drastis. Ia lebih sering berada di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Lembur, rapat mendadak, kunjungan ke klien penting, semuanya bersama Tiara. Seolah hanya perempuan itu yang kini memahami kebutuhan bisnisnya. Sementara aku, yang dulu selalu berada di balik layar kesuksesannya, mulai terpinggirkan. Revan, kamu pulang semakin malam belakangan ini. Bahkan akhir pekan pun kamu habiskan di luar. Ucapku suatu malam, mencoba menyampaikan kegelisahan dengan nada selembut mungkin. Ia menghela napas panjang, lalu melempar jasnya ke sandaran sofa. Aku kerja, Ivana. Semua ini juga untuk masa depan kita. Aku tahu, dan aku menghargainya. Tapi kamu bisa kerja tanpa harus terus-terusan bersama Tiara, kan? Nadaku masih tenang, tapi hatiku seperti tertusuk jarum tajam saat mengucapkannya. Sekejap mata Revan menyala, ekspresi wajahnya berubah dingin. Lagi-lagi kamu bawa-bawa Tiara. Kamu itu cemburu buta, Ivana. Kamu pikir aku punya waktu buat main hati di tengah semua tekanan bisnis ini? Aku mengatupkan bibir, menahan gejolak dalam dada. Aku cuma minta kamu meluangkan sedikit waktu. Dulu kamu selalu bilang, kamu adalah bagian dari setiap keputusan bisnisku, tapi sekarang aku bahkan tidak tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Aku merasa asing, Revan. Revan bangkit, melangkah ke meja, menuang air putih, lalu menatapku dari kejauhan dengan pandangan jengah. Kalau kamu terus begini,
Kamu bukan cuma merusak moodku, tapi juga merusak semuanya. Rumah tangga ini, bisnis ini. Aku butuh kamu mendukung, bukan mencurigai. Tiara itu hanya asisten. Titik. Setelah itu, ia naik ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku terdiam di ruang tamu, bersama detak jam dinding dan hati yang perlahan retak. Kata-katanya seperti tamparan keras. Kamu akan menghancurkan bisnis dan rumah tanggaku. Seolah aku adalah ancaman, bukan pasangan. Seolah cintaku, kesetiaanku, semua yang telah kuberikan, tak lagi berarti apa-apa dibanding keberadaan seorang asisten yang baru muncul dalam beberapa bulan terakhir. Aku kembali mengingat tahun-tahun awal kami menikah. Saat itu, Revan tak pernah lupa membalas pesanku. Selalu menyempatkan waktu sarapan bersama meski jadwalnya padat. Ia bahkan pernah membatalkan rapat penting hanya untuk menemaniku ke dokter saat aku demam tinggi. Tapi kini, sebuah pesan pun bisa tak dibalas seharian penuh. Bahkan ketika aku menunggunya pulang di meja makan, ia malah memilih makan di luar bersama Tiara. Setiap kali aku menatap cermin, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah berubah? Apakah aku tak lagi cukup menarik? Tapi cepat-cepat ku tepis pikiran itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan pada penampilanku, bukan pula pada kepribadianku. Masalahnya ada pada Revan, pada bagaimana ia mulai membiarkan celah tumbuh di antara kami, dan bagaimana ia membiarkan perempuan lain mengisinya. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu. Lampu sengaja ku redupkan. Aku merenung, bukan sebagai istri yang sedang dilanda cemburu, tapi sebagai perempuan yang sedang mempertanyakan tempatnya dalam hidup seseorang yang pernah bersumpah untuk setia. Mungkin benar, aku cemburu. Tapi bukan cemburu buta. Aku hanya merindukan perhatian yang dulu jadi milikku. Aku hanya takut kehilangan cinta yang dulu begitu nyata. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika rasa sakit itu tidak datang dari pengkhianatan yang nyata, tapi dari perubahan sikap yang perlahan mencabutku dari hidupnya, tanpa peringatan, tanpa suara, seperti daun yang jatuh perlahan, tak terlihat, sampai akhirnya hilang dari ranting tempat ia berpijak. Aku mencoba menenangkan diri setelah pertengkaran malam itu, mencoba menanamkan dalam hati bahwa mungkin aku memang terlalu curiga. Tapi semakin aku memaksa logika untuk menenangkan perasaanku, semakin keras pula hati kecilku berteriak. Ada sesuatu yang salah. Sebagai istri, sebagai perempuan yang telah mengenal Revan lebih dari separuh dekade, aku tahu ada yang tidak beres. Dan perasaan itu semakin hari semakin kuat, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan oleh dinding rasionalitas. Aku tahu, jika aku terus bertanya langsung, Revan hanya akan semakin menjauh. Ia akan kembali menyudutkanku, menuduhku merusak rumah tangga kami dengan kecemburuan yang katanya tidak berdasar. Maka aku memilih jalan yang berbeda. Bukan dengan pertengkaran atau air mata, tapi dengan diam-diam mencari kebenaran. Jika firasatku salah, aku akan menerima dengan lapang. Tapi jika benar, maka aku harus bersiap menghadapi kenyataan, sesakit apapun itu. Langkah pertama, aku datang ke kantornya tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Biasanya, aku selalu memberitahu jika ingin berkunjung, karena aku menghargai jadwal kerja Revan yang padat. Tapi kali ini aku ingin melihat apa yang terjadi saat kehadiranku tak diharapkan, saat mereka merasa bebas tanpa pengawasan. Aku tiba menjelang sore, saat biasanya kesibukan mulai mereda dan orang-orang bersiap pulang. Kantor Revan masih tampak seperti biasa dari luar, megah, elegan, dan sibuk. Tapi dari dalam, aku mengamati lebih detail. Aku duduk di ruang tunggu, memperhatikan interaksi karyawan, mencatat nama-nama yang sering disebut dalam obrolan ringan. Aku pura-pura menunggu dokumen penting dari Revan, menyembunyikan niat asliku di balik senyum ramah. Selama beberapa kali kunjungan yang kuatur secara acak, aku mulai melihat pola. Tiara selalu berada di sekitar Revan, bahkan saat tak ada urusan kerja yang mendesak. Mereka sering menghilang berdua ke ruang rapat pribadi yang jarang digunakan orang lain. Dan setiap kali aku datang, ada keraguan di mata beberapa staf. Tatapan mereka seolah menyiratkan sesuatu yang ingin disampaikan, tapi terhalang rasa takut atau loyalitas. Kecurigaanku semakin menguat.
Aku tahu, untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, aku harus menembus lingkaran yang lebih dalam. Aku mendekati sekretaris pribadi Revan, perempuan parubaya bernama Bunia yang sudah bekerja di perusahaan itu jauh sebelum Revan mengambil alih manajemen. Ia dikenal setia dan tertutup, namun aku tahu setiap orang punya celah. Awalnya ia menolak berbicara. Ia menjaga mulutnya rapat, hanya mengatakan bahwa semua urusan kantor berjalan baik dan profesional. Tapi aku tidak menyerah. Dengan pendekatan halus, beberapa pujian, dan sedikit uang dalam amplop yang kuselipkan secara sopan, perlahan tembok itu mulai retak. Ia mulai membuka diri, meskipun dengan suara rendah dan wajah penuh rasa bersalah. Informasi yang kudapatkan memang belum sepenuhnya gamblang, tapi cukup untuk mempertebal keyakinanku. Bunia menyiratkan bahwa hubungan Revan dan Tiara melampaui batas profesional. Mereka sering pergi bersama di luar urusan kantor, bahkan beberapa kali menginap di luar kota dengan alasan kunjungan bisnis, padahal jadwal pertemuan tidak pernah tercatat secara resmi. Ia juga menyebut bahwa Tiara mulai bersikap seolah memiliki kuasa khusus, kerap mengambil keputusan tanpa berkonsultasi lebih dulu, dan itu dibiarkan oleh Revan. Hatiku hancur. Bukan karena mendengar adanya kemungkinan perselingkuhan, tetapi karena kepercayaan yang selama ini kujaga ternyata disia-siakan begitu saja. Aku merasa seperti orang asing di kehidupan yang kubangun dengan sepenuh hati. Seperti bunga yang dirawat setiap hari, namun dicabut begitu saja karena seseorang lebih tertarik pada tanaman baru yang terlihat lebih segar. Namun aku tetap diam. Aku tidak langsung mengonfrontasi Revan. Aku tahu permainan ini belum berakhir, dan aku tidak akan menjadi pion yang mudah dipatahkan. Aku, Ivana Saraswati, bukan perempuan yang akan menangis di pojok ketika dikhianati. Aku akan mengumpulkan semua bukti, menyusun semua potongan fakta, dan ketika waktunya tiba, aku akan membuatnya menghadapi semua konsekuensi dari pilihannya. Karena jika aku harus terluka, maka aku pastikan ia juga akan merasakan getirnya luka yang sama. Ini bukan sekadar tentang cinta yang dikhianati, ini tentang harga diri seorang perempuan yang tak akan diam saat diinjak. Waktu terus berjalan, dan aku terus menjalani peran sebagai istri yang setia dan tampak sempurna di mata publik. Meskipun hatiku mulai terluka, aku tetap menjaga wibawa dan sikap, terutama di depan keluarga besar Revan. Aku tahu, di lingkungan seperti ini, penampilan dan kesan luar begitu dijunjung tinggi. Keluarga Revan, terutama ibunya, Bu Retha, sangat peduli pada citra dan martabat keluarga. Mereka adalah kalangan terpandang, dikenal luas di dunia bisnis dan sosial, dan selalu memastikan bahwa setiap gerak-gerik anggota keluarga mencerminkan kehormatan. Suatu hari, Bu Retha mengundang seluruh keluarga besar untuk makan malam mewah di rumah keluarga. Acara semacam ini memang bukan hal yang asing, karena biasanya diadakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk silaturahmi keluarga besar, sekaligus ajang pamer kesuksesan Revan sebagai generasi penerus yang dianggap paling berhasil. Aku bersiap dengan rapi dan penuh perhitungan. Gaun yang kupilih tidak berlebihan, tetapi elegan dan berkelas. Rambutku ditata rapi, wajahku dirias dengan sentuhan natural. Semua ini kulakukan bukan untuk menarik perhatian Revan, melainkan untuk mempertahankan martabatku di hadapan keluarga besar. Aku ingin tetap menunjukkan bahwa aku adalah Ivana Saraswati, perempuan yang tahu cara membawa diri, sekalipun hatinya sedang digerus kecurigaan dan pengkhianatan. Namun ada satu hal yang membuat dadaku berdesir aneh. Revan tiba-tiba menyampaikan bahwa Tiara akan ikut hadir dalam acara keluarga tersebut. Ia mengatakan bahwa Tiara membantu persiapan, sebuah alasan yang terasa janggal dan menggelikan. Tiara bukan bagian dari keluarga, bukan pula bagian dari staf pribadi rumah keluarga. Kehadirannya jelas di luar kebiasaan, apalagi dalam acara keluarga yang seharusnya bersifat privat dan eksklusif. Aku tidak mengungkapkan protes. Di balik senyum tenang dan sikap anggun, aku mengunci perasaan tidak nyaman itu dalam hati. Aku tahu, saat seperti ini bukan tempat untuk memperlihatkan emosi. Di meja keluarga, segala sesuatu harus tampak harmonis, serba teratur, dan sempurna. Malam itu, rumah keluarga Revan tampak lebih megah dari biasanya. Lampu kristal menggantung megah di ruang makan utama,
Lilin-lilin aromaterapi dipasang di sudut-sudut ruangan, dan makanan disajikan dengan tata hidang kelas atas. Tamu-tamu mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu-sepupu yang sebagian besar lebih suka berbicara tentang saham, properti, dan liburan mahal ke luar negeri. Aku menyapa semua dengan senyum lembut dan ramah, memainkan peran sebagai menantu idaman yang dikagumi banyak orang. Namun di tengah hingar-bingar kemewahan itu, langkah kaki Tiara memasuki ruangan seperti petir di siang bolong. Ia tampil dengan gaun yang terlalu mencolok untuk seorang asisten, terlalu berani untuk perempuan yang katanya hanya membantu persiapan. Ia berdiri di dekat Revan, terlalu dekat untuk ukuran profesional, dan seolah tak ada yang mempermasalahkan kehadirannya. Beberapa kerabat melirik arahku, sebagian dengan pandangan bertanya-tanya, sebagian lagi seperti menunggu reaksiku. Tapi aku tidak memberikan mereka bahan untuk bergosip. Aku tetap tenang, duduk dengan anggun di sisi Revan, menatap lurus ke depan, seolah semuanya berjalan normal. Aku tak akan membiarkan siapapun, termasuk Tiara, menarikku turun dari kelas dan martabatku sebagai istri sah Revan. Dalam hati, aku tahu ini bukan lagi sekadar curiga. Ini adalah penghinaan yang perlahan dibungkus dalam kemasan sopan. Revan telah membiarkan perempuan lain memasuki ruang pribadi keluarga kami, dan lebih dari itu, ia sengaja menampilkan hubungan mereka secara perlahan, seolah menguji seberapa jauh aku bisa bersabar. Tapi aku bukan perempuan yang mudah dipancing emosi. Aku bukan gadis remaja yang akan histeris karena dipermalukan secara halus. Aku menyimpan semua luka itu dalam diam, menyerap setiap detail sebagai bahan untuk langkah selanjutnya. Di balik gaun indah dan perhiasan yang berkilau, aku adalah perempuan yang tengah menyusun strategi. Karena ketika permainan ini sudah menyeret kehormatanku di hadapan keluarga besar, maka ini bukan lagi sekadar urusan rumah tangga. Ini soal harga diri. Malam itu, di meja makan yang penuh tawa dan percakapan ringan, aku duduk tegak dengan senyum yang tak pudar. Tapi di dalam hatiku, badai mulai terbentuk. Dan saat badai itu meledak, aku pastikan semua akan tahu siapa yang sesungguhnya tak bisa dihancurkan hanya dengan godaan dan permainan kotor. Aku, Ivana Saraswati, mungkin disakiti, tapi aku tak akan pernah dikalahkan. Malam itu, udara di ruang makan besar keluarga Revan sebenarnya begitu sejuk. Pendingin ruangan bekerja sempurna, angin malam yang menyusup lewat jendela tinggi berlapis tirai tipis mengalir lembut. Namun bagiku, suhu ruangan terasa naik beberapa derajat. Bukan karena panas, melainkan karena ketegangan yang perlahan merayap di antara canda tawa dan percakapan sopan meja makan. Aku duduk anggun di samping Revan, mengenakan gaun satin berwarna lembut yang dipadukan dengan perhiasan sederhana tapi elegan. Di sekeliling meja panjang nan megah itu, para anggota keluarga besar asyik mengobrol, menyantap hidangan mewah yang disajikan oleh pelayan-pelayan profesional. Makanan dari restoran bintang 5 disusun dalam gaya fine dining, dengan piring porselen berkilau dan gelas kristal berisi wine mahal. Semua tampak sempurna di permukaan. Namun keharmonisan itu hanya sementara. Tiara, yang duduk beberapa kursi dari ujung kanan meja, terlalu dekat dengan posisi kepala keluarga untuk ukuran seorang asisten pribadi, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya nyaris seperti nyanyian lembut, namun dengan nada yang sangat jelas ditujukan padaku. Kadang saya heran, ya, ucapnya sambil menyendok salad dengan senyum tipis, sudah diberi kehidupan yang mewah, rumah besar, dan semua fasilitas, tapi masih juga sering keluar rumah tanpa izin suami. Kalau saya sih, kalau jadi istri, pasti akan lebih banyak di rumah, lebih fokus ngurus suami. Apalagi kalau suaminya sehebat Mas Revan. Sejenak meja makan hening. Beberapa orang yang tengah mengunyah makanan berhenti sejenak, menoleh, menatap ke arahku. Sebagian mungkin terkejut, sebagian mungkin pura-pura tidak mendengar, tapi semua pasti menangkap arah sindiran itu. Aku tetap duduk tenang. Gelasku masih kugenggam dengan anggun. Aku hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak terusik sedikit pun. Wajahku tetap tersenyum tipis, meski dada terasa seperti diremas perlahan. Tiara melanjutkan ucapannya, kali ini nadanya lebih tajam namun tetap dibalut dengan kepura-puraan manis. Dan saya juga dengar,
Konon katanya ada istri yang boros sekali. Belanja online hampir tiap hari, bahkan sampai lupa bayar tagihan rumah tangga. Yah, mungkin karena terlalu sibuk hangout ya, saya nggak tahu pasti. Tapi katanya sih begitu. Beberapa orang tertawa kecil, sebagian mencuri pandang ke arah Bu Retha, ibu mertuaku, yang duduk dengan angkuh di ujung meja. Aku tahu, perempuan itu tak pernah benar-benar menerimaku sepenuhnya. Meski di depan umum ia kerap memanggilku, menantu kebanggaan. Hubungan kami lebih seperti dua orang yang bersaing dalam diam, saling menjaga sopan santun sambil menyimpan penilaian sendiri-sendiri. Dan malam ini, topeng itu mulai jatuh. Ya ampun, Ivana, ucap Bu Retha dengan tawa kecil yang terdengar seperti cambuk. Kalau benar begitu, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sebagai istri. Jangan sampai Revan malah makin sibuk cari bantuan dari orang lain. Ia melirik Tiara sambil tersenyum, untung ada Tiara yang bisa diandalkan. Bisa kerja, bisa rapi, bisa jaga etika juga. Calon istri idaman, bukan? Jantungku berdegup cepat, tapi wajahku tetap tak berubah. Aku tahu mereka sedang berusaha menjatuhkan wibawaku di depan keluarga besar. Di depan para paman dan bibi, sepupu-sepupu dari berbagai kota, para tokoh keluarga yang selama ini menganggapku sebagai Ivana Saraswati yang sempurna, sekarang sedang disuguhi narasi baru, Ivana si istri malas, boros, dan tak bertanggung jawab. Tapi aku tetap diam. Bukan karena aku tidak mampu membela diri. Bukan karena aku takut. Tapi karena aku tahu, dalam situasi seperti ini, diam adalah senjata paling tajam. Diamku bukan kepasrahan. Diamku adalah keanggunan yang menusuk. Dalam diam, aku mempermalukan mereka yang mencoba menjatuhkanku dengan cara kotor. Dalam diam, aku membiarkan mereka menelanjangi kebodohan dan kebencian mereka sendiri. Aku menatap Tiara, yang kini tersenyum puas. Ia pikir ia berhasil. Ia pikir dengan 1-2 kalimat manis beracun, ia mampu meruntuhkan posisiku. Tapi yang tidak ia tahu, aku sedang menyusun strategi yang lebih dalam dari sekadar balasan verbal. Aku sedang membiarkan mereka bermain kotor, sementara aku menyiapkan langkah yang akan mengguncang seluruh permainan ini dari akarnya. Malam itu, suasana di meja makan berubah. Tawa mulai terasa dipaksakan. Beberapa anggota keluarga mulai gelisah, tahu bahwa ketegangan telah merayap di antara mereka. Tapi tidak ada yang berani berbicara lebih jauh. Tidak ada yang ingin berdiri membelaku. Mungkin karena takut pada pengaruh Revan, atau mungkin karena sudah mulai termakan bisikan-bisikan manis Tiara yang beracun. Aku tetap duduk di sana, elegan dan tenang. Tapi di dalam diriku, ada nyala api yang tak akan padam sebelum semuanya terbakar habis. Jika mereka pikir aku akan menyerah, maka mereka belum mengenalku sama sekali. Ini baru permulaan. Dan mereka telah salah memilih musuh. Aku tetap diam. Mataku menatap kosong ke arah lilin aromaterapi yang berkedip tenang di tengah meja makan. Aroma mawar dan kayu manis yang biasa memberi rasa damai, kini justru membungkusku dalam kepulan amarah yang dingin. Tiara masih tersenyum, mengangkat gelas wine-nya seolah sedang merayakan kemenangan kecil atas permaluan yang ia lakukan. Bu Retha tampak puas. Matanya berkilat setiap kali sesekali mencuri pandang ke arahku, menunggu aku bereaksi, terpancing, atau bahkan menangis. Tapi aku tak memberinya kesenangan itu. Aku tetap tenang. Sampai keheningan tiba. Obrolan mulai mereda. Tawa kecil dan suara sendok garpu yang tadi menggema mulai melambat, seperti meresapi hawa tegang yang tak kunjung padam. Dan di saat itulah, di saat suasana mulai membeku dalam kebisuan yang tak nyaman, aku tahu, ini waktunya. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus membentuk narasi sesat tentangku. Aku tidak bisa membiarkan Tiara berdiri di atas kehormatanku tanpa balasan. Aku menegakkan tubuh, lalu menoleh ke arah semua yang hadir. Suaraku datar, tenang, namun cukup keras untuk menghentikan percakapan di sekeliling. Kalau sudah selesai menuduh, kataku, memecah hening, bolehkah aku memutar sesuatu untuk kalian semua? Semua mata menoleh padaku. Tiara membeku. Bu Retha menajamkan pandangan, seperti mencoba membaca maksudku.
Revan yang sedari tadi lebih banyak diam dan sibuk menyuap makanan, menurunkan sendoknya perlahan. Aku berdiri dari kursi, berjalan perlahan ke arah rak TV besar yang menghadap langsung ke ruang makan. Remote control sudah kusiapkan sebelumnya. Aku tahu, malam ini mungkin akan menjadi malam yang mengubah arah segalanya. Aku tahu ada risiko, tapi aku juga tahu, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk membela martabatku sendiri. Dengan satu klik, layar besar menyala. Ruangan makin sunyi. Video mulai berputar. Gambar dari kamera CCTV kantor Revan muncul di layar. Awalnya hanya suasana ruangan kerja biasa, lalu perlahan, Revan masuk. Disusul Tiara. Mereka bicara sebentar, lalu mulai mendekat. Tiara menyentuh dada Revan, dan Revan tidak menolak. Sebaliknya, ia malah menarik tubuh Tiara ke pelukannya. Kamera menyorot jelas gerakan tangan mereka. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Tidak ada celah untuk menyebut ini salah paham atau profesional. Lalu potongan video lain muncul. Kali ini dari ponsel, video yang diam-diam kurekam sendiri saat menyusup ke kantor Revan beberapa waktu lalu. Tiara dan Revan tertawa bersama di dalam ruang kerja. Revan menyentuh wajah Tiara. Lalu suara Revan terdengar, pelan tapi jelas. Kalau saja Ivana tidak selalu ikut campur, kita pasti sudah bisa lebih leluasa. Beberapa kerabat langsung saling pandang. Paman Revan yang dikenal konservatif mengernyit tajam. Sepupu-sepupu yang tadinya antusias mengikuti obrolan malam itu kini tampak gelisah. Tak ada lagi suara sendok garpu. Bahkan deru pendingin ruangan pun seperti lenyap ditelan ketegangan. Tiara terdiam. Wajahnya pucat. Senyuman sinisnya menghilang seketika. Ia menoleh ke Revan, seperti mencari pembelaan, tapi Revan juga hanya ternganga, kaku, dan terpaku menatap layar. Bu Retha membuka mulut, hendak berkata sesuatu, tapi tak satu pun kata keluar. Matanya bergantian menatapku dan layar, kemudian memandang anak lelakinya yang selama ini ia banggakan, yang kini terpampang nyata tengah mengkhianati ikatan suci pernikahan. Aku kembali duduk perlahan, menatap seluruh keluarga yang kini menunduk atau terdiam dalam malu. Lalu menatap Tiara dan Revan. Saya bukan perempuan yang mudah cemburu, ujarku pelan, tapi saya juga bukan perempuan yang bodoh. Saya diam bukan karena saya lemah. Saya menunggu saat yang tepat untuk membuka kebenaran, agar kalian tahu siapa yang sebenarnya kalian bela, dan siapa yang selama ini kalian hina. Tak seorang pun berbicara. Hanya suara denting gelas beradu lirih dengan meja, saat tangan Revan gemetar tanpa kendali. Aku memandang mereka semua satu persatu, lalu bangkit dan melangkah pergi dari meja makan, meninggalkan ruangan yang tadinya begitu megah, kini terasa seperti medan perang yang telah kuakhiri dengan satu peluru tepat sasaran. Aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada yang sama. Tidak untukku, tidak untuk Revan, dan tidak untuk Tiara. Topeng mereka telah runtuh. Dan aku tetap Ivana Saraswati. Teguh berdiri dengan elegan, bahkan di medan pengkhianatan. Setelah video pertama berhenti, suasana di ruang makan masih tegang, namun ada pergeseran halus yang terasa di udara. Para kerabat mulai berbisik pelan. Tatapan mereka, yang tadi penuh penilaian padaku, kini berubah menjadi penuh pertanyaan, bukan lagi hanya padaku, tapi juga pada Revan dan Tiara. Seolah mereka baru tersadar bahwa selama ini telah duduk bersama sandiwara yang rapi, dibalut dalam senyum palsu dan tutur kata manis. Namun aku belum selesai. Aku mengambil remote dan menekan tombol berikutnya. Layar kembali menyala, kali ini suara lebih mendominasi daripada gambar. Suara Revan terdengar lebih jelas, dan suara Tiara menyusul dengan nada lembut, namun penuh perhitungan. Aku sudah bosan hidup dengan Ivana. Suara Revan terdengar jelas. Dia terlalu kaku, terlalu formal, terlalu menjaga citra. Aku butuh seseorang yang bisa menyesuaikan diriku, kayak kamu. Lalu suara Tiara menyambung dengan tawa kecil. Tenang aja, pelan-pelan aku bantu geser dia secara halus. Biar keluarga juga nanti terbiasa lihat aku. Lambat laun, mereka akan terima. Toh,
Kamu kan pangeran keluarga ini. Apapun keputusanmu pasti akan diterima. Beberapa orang di meja tampak terperanjat. Seorang bibi di ujung meja bahkan menutup mulut dengan tangan, seolah tidak percaya mendengar konspirasi sekejam itu dari mulut Revan dan perempuan yang hanya berstatus asisten pribadi. Video berlanjut, kali ini membahas hal yang lebih serius, lebih dalam, lebih busuk. Surat-surat perusahaan sudah mulai kupegang, ujar Revan. Aku sudah siapkan perubahan struktur pemilik saham. Nanti kita ubah nama-nama komisaris biar bisa arahkan dana masuk lewat pihak kamu. Dan rekening keluarga juga kan? Tanya Tiara cepat. Iya, tenang aja, jawab Revan. Setelah Ivana pergi, akses ke rekening keluarga juga bakal kita ubah. Rumah ini juga atas nama ibuku. Jadi dia nggak akan bisa bawa apa-apa. Sekali lagi, ruangan kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang canggung. Ini sunyi yang mengguncang. Sunyi yang penuh tekanan. Sunyi yang membuat siapapun yang hadir mulai menyusun ulang potongan-potongan kenyataan yang selama ini mereka lihat tapi abaikan. Tatapan yang sebelumnya menghakimi kini berubah menjadi rasa bersalah. Satu demi satu, kerabat mulai menatapku penuh simpati, seolah hendak mengatakan, kami salah menilaimu, Ivana. Bu Retha yang tadinya begitu percaya diri, kini terlihat kaku. Wajahnya memucat. Ia tahu betul bahwa menyokong Revan dan Tiara secara buta kini telah membuatnya tampak bodoh. Ia menoleh ke arah Revan dengan sorot mata bingung, penuh kecemasan. Tapi Revan tak mampu membalas tatapan ibunya. Ia hanya menunduk, wajahnya merah padam, dan tangannya mencengkeram napkin di pangkuan, menahan rasa malu yang perlahan menelannya hidup-hidup. Tiara tak lagi bisa tersenyum. Seluruh wajahnya kehilangan warna. Ia mencoba membuka mulut, tetapi tidak satu kata pun keluar. Tidak ada pembelaan yang masuk akal untuk semua bukti yang sudah ditampilkan. Tidak ada ruang untuk menyangkal ketika suara mereka sendiri yang mengutuk. Beberapa sepupu mulai bergumam, menyuarakan keterkejutan mereka. Astaga, jadi selama ini benar mereka ada hubungan. Dan mereka sengaja menjatuhkan Ivana. Ini bukan cuma perselingkuhan. Ini pengkhianatan terhadap keluarga sendiri. Aku hanya duduk diam, tetap menjaga sikap. Tidak perlu menangis, tidak perlu berteriak. Aku tahu malam ini kebenaran telah memihakku. Semua elegansi dan prinsip yang selama ini kusematkan dalam diam kini berbicara lebih nyaring daripada teriakan manapun. Malam itu, aku tidak menang. Aku diakui. Martabatku kembali berdiri tegak, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Dalam diamku, aku telah menunjukkan siapa sebenarnya yang menjaga kehormatan keluarga ini, dan siapa yang diam-diam ingin menghancurkannya dari dalam. Dan pada saat semua mata tertuju padaku, menanti langkah selanjutnya, aku tahu, ini baru permulaan. Kini semua berada di tanganku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Suasana yang semula terasa begitu angkuh dan penuh kekuasaan kini berubah drastis. Ruang makan yang penuh dengan kilau kemewahan dan pakaian serba elegan, kini dipenuhi keheningan yang mengikat. Hanya suara napas yang terdengar, seolah setiap orang di meja makan merasa berat untuk mengucapkan sepatah kata pun. Revan, yang tadinya terlihat begitu percaya diri, kini terperangkap dalam kepanikan yang mendalam. Matanya tampak liar, bergerak bolak-balik, tak tahu harus melihat kemana. Keringat menetes di pelipisnya, dan tangan yang sebelumnya memegang sendok, kini gemetar tak terkendali. Ia tak mampu berbicara, hanya duduk dengan mulut tertutup rapat, seakan kata-kata yang harus keluar terlalu berat untuk diucapkan. Di sisi lain meja, Bu Retha duduk terdiam, wajahnya berubah pucat pasi. Pipinya yang biasanya penuh kemilau, kini tampak cekung. Kejutan dan rasa bersalah yang datang begitu mendalam menyentuh relung hatinya. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan terhadapku sebagai menantu, tetapi juga tentang keluarganya yang selama ini dia banggakan. Selama ini, dia hanya melihat dari sisi yang dia inginkan, tanpa pernah benar-benar melihat kenyataan yang ada di depan mata. Dan sekarang, kenyataan itu datang dengan sangat keras, menghancurkan semua yang telah dia percayai. Pak Hartono,
yang sebelumnya tampak tenang dan tidak terlalu banyak berbicara, menghela napas panjang. Nafasnya berat, seperti menanggung beban yang terlalu besar. Ia tidak menatap siapapun, hanya menunduk dan mengusap wajahnya. Matanya memancarkan penyesalan. Selama ini, ia mungkin telah tahu sesuatu, namun tidak cukup berani untuk menghadapinya. Semua yang terjadi malam ini terasa seperti pukulan telak bagi keluarganya. Sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa mereka hindari lagi. Namun yang paling mengejutkan adalah Tiara. Tadi dia begitu percaya diri, bahkan terlihat bangga bisa memposisikan dirinya sebagai pihak yang menang. Namun, setelah bukti-bukti itu terungkap, semuanya berubah dalam sekejap. Tiara berdiri gemetar, wajahnya kini dihiasi oleh air mata yang terus mengalir. Seakan-akan semua keberanian yang dia tunjukkan selama ini lenyap begitu saja. Dia terisak, suara tangisannya semakin keras, dan tak lama kemudian dia berlutut di depan kami. Matanya yang tadi penuh dengan kemarahan dan penghinaan kini dipenuhi dengan penyesalan yang dalam. Dia menangis seperti anak kecil yang baru saja menyadari betapa besar kesalahannya. Saya minta maaf, katanya terisak, suaranya bergetar. Saya tidak seharusnya melakukan semua ini. Saya hilaf. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya salah, semua ini salah. Dia merendahkan dirinya begitu dalam, berlutut di hadapan kami, tidak hanya di hadapanku, tetapi di hadapan keluarga besar Revan. Keluarga yang selama ini dia coba hancurkan demi ambisinya. Di matanya, tampak kebingungan dan kekosongan. Seperti seseorang yang baru sadar betapa besar kesalahannya dan tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Aku duduk diam, memandang Tiara yang masih berlutut, menangis tanpa henti. Ada rasa yang sulit dijelaskan yang datang menghampiriku. Ini bukan tentang kemenangan, bukan tentang membuktikan bahwa aku benar. Tapi lebih kepada sebuah luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, bahkan dengan permintaan maaf yang datang terlambat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Aku tidak merasa perlu memberikan maaf. Tidak pada saat ini. Tidak pada saat dia sudah merusak begitu banyak hal. Ada rasa kelegaan, tentu saja, karena kebenaran telah terungkap. Namun di saat yang sama, ada luka yang tergores jauh lebih dalam, dan sepertinya luka itu akan sulit sembuh, bahkan dengan waktu yang panjang sekalipun. Bu Retha, yang sedari tadi diam, akhirnya menoleh ke arahku. Matanya yang biasanya penuh dengan kemarahan kini dipenuhi oleh rasa sesal yang mendalam. Ivana, maafkan saya, katanya, suaranya serak dan penuh sesal. Saya tidak tahu kalau itu yang terjadi. Saya terlalu percaya pada Revan. Saya terlalu melindungi dia. Aku hanya menunduk, menghela napas pelan. Aku tahu, apapun yang keluar dari mulut Bu Retha saat ini tidak akan mengubah apapun. Penyesalan datang terlambat. Apa yang sudah terjadi, tetap tidak bisa diubah. Tiara masih terisak di lantai, tubuhnya gemetar. Aku bisa melihat betapa dalamnya rasa takut yang menyelubungi dirinya. Tetapi rasa takut itu bukanlah rasa takut yang tulus. Itu adalah rasa takut karena dia akhirnya terperangkap dalam kebohongan yang telah dia ciptakan sendiri. Aku bisa mendengar suara tangisannya yang semakin keras, namun hatiku tetap kokoh. Tidak ada belas kasihan yang akan menumpuk di hatiku untuknya. Mungkin nanti, seiring waktu, aku bisa merelakan dan melupakan, tetapi untuk malam ini, untuk saat ini, aku tidak akan memberi ruang bagi pengampunan. Revan, yang akhirnya mulai berani menatapku, juga terlihat hancur. Matanya berkaca-kaca, dan meskipun dia mencoba berbicara, kata-katanya tak mampu keluar. Mulutnya hanya bergerak, tanpa ada suara yang dapat membela dirinya. Dia telah kehilangan segalanya. Tidak hanya aku, tetapi juga keluarganya. Hubungan mereka dengan Bu Retha dan Pak Hartono akan berubah selamanya. Semua yang mereka banggakan selama ini kini teronggok sebagai kenangan kelam yang tak bisa disangkal lagi. Tiara menatapku, berusaha mencari pengampunan dengan matanya yang penuh air mata. Namun aku tetap diam, tak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ingin memaafkannya. Aku sudah terlalu terluka, terlalu dihina, dan terlalu dipermalukan.
Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Tidak malam ini, tidak dengan kata-kata yang tidak tulus. Aku bangkit dari kursiku, berjalan perlahan menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah mereka yang masih duduk terdiam, masing-masing tenggelam dalam penyesalan mereka. Penyesalan datang terlalu terlambat, Tiara, kataku pelan. Dan aku tidak akan pernah melupakan ini. Pintu pun tertutup di belakangku, menandai berakhirnya babak satu dari kisah pengkhianatan ini. Tetapi aku tahu, cerita ini belum selesai. Langkahku terasa berat, namun mantap saat aku menatap kembali ke ruang makan yang penuh dengan tatapan penuh rasa terkejut dan penyesalan. Namun ada satu hal yang masih membuatku bertahan tegak, keyakinan bahwa aku adalah istri sah dari Revan, dan apapun yang terjadi, aku akan melindungi apa yang menjadi milikku. Keluargaku, meskipun dihancurkan oleh pengkhianatan, tetap ada di dalam hati, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya, bahkan orang yang kupercayai selama ini. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap mereka semua dengan mata yang dingin. Di tengah kesunyian yang berat, aku membuka mulut dan berbicara dengan suara yang penuh ketegasan. Setiap kata yang keluar dari bibirku terasa seperti duri tajam yang menyusup dalam keheningan itu. Saya istri, bukan pelayan, kataku, menatap Revan dengan tajam. Suaraku tegas, dan aku bisa merasakan getaran marah yang membakar dari dalam tubuhku. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun merusak keluarga saya, termasuk orang yang saya percayai. Aku menegakkan punggungku, membiarkan kata-kataku bergema di ruang makan yang kini terasa panas dan penuh ketegangan. Mata semua orang seolah terfokus padaku, dan meskipun hatiku terluka, aku menahan diri untuk tidak terjatuh. Aku telah bertahan selama ini, dan aku tidak akan mundur sekarang. Revan, yang sejak tadi duduk dengan wajah cemas, seolah terkejut mendengar ketegasan suaraku. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Dia ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi kata-kata itu hilang begitu saja, tenggelam dalam lautan penyesalan yang begitu besar. Tiba-tiba, sebuah suara yang lebih keras memecah ketegangan itu. Bu Retha, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya berdiri dengan penuh amarah. Wajahnya memerah, dan matanya yang tadi penuh kebingungan kini berisi kecemasan yang mendalam. Dia melangkah maju dengan cepat, wajahnya berubah menjadi merah padam. Tiara, teriak Bu Retha, suaranya penuh dengan kemarahan yang meledak-ledak. Kamu berani menghancurkan keluarga ini? Berani mengkhianati Ivana yang selama ini kamu anggap sebagai keluarga? Pergi. Pergi sekarang juga. Bu Retha melangkah ke arah Tiara, yang masih terbungkuk dengan air mata di wajahnya. Tiara tampak terkejut, tapi tidak ada pembelaan yang bisa dia buat. Bu Retha mendekat dan mendorong Tiara dengan paksa, dengan tangan yang gemetar karena amarah. Kamu sudah merusak semuanya. Kamu tidak layak berada di sini lagi. Tiara terjatuh ke lantai, tangisannya semakin keras. Semua yang tersisa hanya penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Tak ada lagi tempat untuknya. Semua pintu yang pernah dia anggap terbuka kini tertutup rapat di hadapannya. Bu Retha melangkah mundur, lalu menoleh ke Revan dengan tatapan penuh kebencian. Revan, kamu yang membuat semuanya rusak. Kamu yang tega mengkhianati istrimu sendiri, kata Bu Retha, suaranya penuh amarah yang tak terkendali. Pak Hartono, yang sejak tadi duduk diam, akhirnya berdiri dengan langkah penuh kekuatan. Tanpa sepatah kata pun, dia berjalan menuju Revan yang masih tampak terperangah dan tidak tahu harus berbuat apa. Revan menatapnya dengan mata penuh kecemasan, namun Pak Hartono sudah terlalu marah untuk menghiraukannya. Dengan cepat dan tanpa peringatan, Pak Hartono menampar pipi Revan dengan keras. Suara tamparan itu bergema dalam ruang makan yang hening. Revan terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wajahnya terpesona, dan pipinya memerah, bukan hanya karena tamparan fisik itu, tetapi juga karena tamparan mental yang lebih besar, penolakan dan kekecewaan dari ayahnya sendiri. Pak Hartono berdiri dengan tangan yang masih terangkat, menatap Revan dengan mata penuh kekecewaan. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu merusak nama baik keluarga ini.
Kamu tidak hanya mengkhianati Ivana, tetapi juga menghancurkan kehormatan kita semua, katanya dengan suara berat dan penuh amarah. Aku tidak akan membiarkan kamu melanjutkan ini. Ini adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu, Revan. Revan berdiri terpaku, air matanya mulai mengalir, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa membela dirinya. Semua yang dia miliki sekarang, keluarganya, bisnisnya, bahkan kepercayaanku, semua itu telah runtuh. Apa yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Sementara itu, Tiara yang masih terisak di lantai, mencoba mengumpulkan diri, namun dia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menangis, menyesali setiap keputusan yang pernah dia buat. Namun, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan hati yang terluka, tetapi juga penuh kekuatan. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan ini, tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi yang pasti, aku tidak akan menyerah. Keluarga ini, meskipun hancur dan retak, tetap berdiri, dan aku akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan, meskipun lewat cara yang sulit dan penuh penderitaan. Jangan biarkan mereka kembali, kataku, suara dingin dan penuh ketegasan. Semua ini sudah berakhir. Dan dengan itu, aku melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan mereka dengan penyesalan yang membayangi, dan aku tahu, malam ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Aku melangkah keluar dari ruang makan dengan tenang, setiap langkahku terasa pasti dan penuh kendali. Meski hatiku masih terluka, meski ada perasaan berat yang mendera, aku tahu bahwa saat ini adalah momen yang tidak bisa diputar kembali. Aku telah membuat keputusan, dan itu adalah langkah terakhir yang harus aku ambil. Keputusan untuk melindungi diri dan menghormati diriku sendiri. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Revan berdiri, terpaku di tempatnya sejenak, sebelum akhirnya mencoba mengejarku. Aku tahu dia berusaha memanggil namaku, tetapi aku tidak menoleh. Langkahku terus maju, menuju pintu utama yang terbuka, siap untuk meninggalkan tempat yang kini telah berubah menjadi medan pertempuran emosional. Tapi Revan tidak menyerah begitu saja. Dengan langkah terburu-buru, dia mendekat, mencoba meraih lenganku, seolah ingin menghentikan aku. "Ivana, tunggu," serunya. Nada suaranya terdengar seperti orang yang sedang terjebak dalam kebingungannya sendiri. Namun sebelum dia sempat lebih dekat, Pak Hartono, yang sedari tadi berdiri di belakang meja, melangkah cepat dan menahan Revan dengan tangannya. Dengan tatapan tajam yang penuh kekecewaan, Pak Hartono berbicara dengan suara keras, namun tegas. "Jangan ganggu dia lagi, Revan," katanya, menatap anaknya dengan penuh amarah. "Kamu sudah melampaui batas. Sudah terlalu banyak yang kamu rusak, termasuk keluargamu sendiri. Jangan buat ini lebih buruk lagi." Revan terdiam, tampak sangat kaget dan bingung. Hatinya mungkin sedang berperang, antara rasa bersalah dan kebanggaan yang telah hancur. Namun di hadapan ayahnya, ia tidak bisa membantah. Pak Hartono, lelaki yang dulu dia hormati dan anggap sebagai sosok yang tak tergoyahkan, kini justru menjadi pihak yang menegur kerasnya. Mata Revan berkilat, tetapi ia tidak berani melawan. Aku melanjutkan langkahku keluar dari rumah itu tanpa menoleh sedikit pun. Semakin jauh aku berjalan, semakin besar rasa lega yang terasa mengalir. Setiap langkahku menjauhkan diri dari pengkhianatan yang baru saja terungkap, dan semakin mendekatkan diriku pada kebebasan yang seharusnya menjadi hakku. Ketika aku hampir sampai di halaman depan, aku mendengar langkah kaki mendekat dari belakang, tetapi kali ini bukan Revan. Bu Retha muncul dari balik pintu rumah, dengan wajah yang jauh lebih lemah dan penuh penyesalan daripada yang pernah aku lihat sebelumnya. Matanya yang biasanya tajam dan penuh perhitungan kini tampak berkaca-kaca, seolah sedang bergulat dengan kenyataan yang pahit. "Ivana," katanya dengan suara lembut, tidak ada lagi nada keras atau dingin seperti sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu cepat menghakimi, terlalu keras padamu. Aku tidak tahu kalau semuanya seperti ini." Aku menoleh ke arahnya,
Hanya sesaat. Tidak ada senyum, tidak ada kebencian, hanya keheningan yang menyelimuti kami. Aku bisa melihat perubahan besar dalam dirinya. Bu Retha, yang dulu dengan mudah mengabaikan perasaanku, sekarang merasakan beban yang sama. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menyembunyikan kenyataan, tidak ada lagi gelar atau status yang bisa menutupi ketidakbenaran yang telah terungkap. Aku tidak menjawabnya seketika. Tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan hatiku. Namun, dalam diri Bu Retha, aku bisa melihat benih penyesalan yang baru saja muncul. Mungkin memang terlalu terlambat, tetapi aku bisa merasakan perubahan itu. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, aku akhirnya berkata, tanpa menatapnya lebih lama. Saya tidak pernah menginginkan semua ini, Bu Retha. Saya hanya ingin dihargai dan diperlakukan dengan adil. Dan meskipun Anda menyesal sekarang, saya tidak bisa lagi kembali. Aku tidak menginginkan permintaan maaf kosong yang datang terlambat. Keluarga ini, yang dulu kuanggap tempat yang aman, kini telah membuktikan kebohongan dan ketidakadilan yang ada di dalamnya. Apa yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki dengan sekadar kata-kata. Bu Retha terdiam, menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Sepertinya, kata-kata itu lebih menusuk daripada tamparan fisik yang dia rasa selama ini. Dia mengangguk perlahan, menyadari bahwa kata-katanya takkan bisa menghapus luka yang telah dia buat. Aku kembali melangkah, kali ini tanpa ada yang bisa menghentikan. Sesampainya di luar rumah, aku berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap langit malam yang mulai gelap. Ada rasa lega yang tak terlukiskan, meski masih ada luka yang dalam di hatiku. Di belakang, aku mendengar suara langkah kaki yang mengiringi, namun kali ini aku tahu, tak ada lagi yang bisa mengubah keputusan yang sudah aku buat. Aku telah menang, meski tidak ada yang benar-benar bisa menang dalam permainan yang penuh dengan pengkhianatan ini. Keluarga Revan mungkin baru menyadari kebenaran sekarang, namun ada rasa yang sangat sulit untuk dihapuskan. Kepercayaan yang telah hancur takkan mudah untuk dipulihkan. Aku berjalan dengan langkah pasti, tahu bahwa aku akan menemukan jalan baru. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, tapi ini adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian yang pantas aku miliki. Kembali ke rumah orang tuaku adalah langkah yang aku ambil dengan hati yang berat. Meskipun aku tahu ini adalah tempat yang penuh dengan cinta dan pengertian, rasanya seperti kegagalan besar yang harus aku hadapi. Aku telah menghabiskan 5 tahun hidupku dengan Revan, memberikan segala yang terbaik sebagai istri. Namun, kini aku harus kembali ke tempat yang dulu aku tinggalkan untuk membangun hidup bersama seseorang yang aku yakini bisa mendampingiku. Semua itu hancur begitu saja. Semua yang telah kubangun dengan penuh pengorbanan kini tinggal kenangan yang menyakitkan. Aku membawa semua bukti perselingkuhan yang telah aku kumpulkan. Rekaman CCTV, percakapan yang diambil dari ponsel, foto-foto yang membuktikan kedekatan Revan dengan Tiara. Semua bukti yang bisa memperkuat proses perceraian dan pengamanan harta bersama yang akan segera aku ajukan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Perjalanan hukum yang panjang, konflik keluarga yang tak terelakkan, semuanya akan menanti di depan. Namun, aku sudah memutuskan. Tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam hubungan yang penuh pengkhianatan. Sesampainya di rumah orang tuaku, aku disambut dengan hangat. Meski ada rasa sedih yang terbalut di setiap pelukan dan tatapan mereka. Ayah dan ibu tidak perlu bertanya panjang lebar. Mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan mereka tahu aku membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Semua itu bisa dilihat dari wajahku yang lelah dan penuh luka. "Bagaimana kamu?" tanya ibu, suara lembutnya berusaha menyembunyikan kecemasan. Matanya yang penuh kasih mencoba membaca apa yang aku rasakan. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menenangkan mereka meski hati ini berantakan. "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya butuh waktu," jawabku, suara sedikit tercekat. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir lebih dari yang sudah terjadi. Ayahku, yang lebih pendiam, duduk di kursi dekat jendela. Beliau menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, tampak berpikir dalam diam. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia akhirnya membuka mulut. "Kamu pasti sudah memikirkan dengan matang, kan?"
tanyanya, suaranya lebih tegas namun penuh pengertian. Aku mengangguk. Iya, Ayah. Aku sudah memikirkan semuanya. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku harus melangkah. Aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Ayah mengangguk perlahan, menatapku dengan penuh pemahaman. Kamu tahu, hidup kadang memberi ujian yang berat. Tapi kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kami selalu ada di sini untukmu. Mendengar kata-kata itu, hati ini terasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku merasa ada kekuatan baru yang lahir dalam diriku, kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan merebut kembali hak-hakku. Setelah beberapa saat berbicara dengan orang tuaku, aku pergi ke kamarku, tempat aku bisa merenung dan merencanakan langkah selanjutnya. Semua bukti perselingkuhan yang aku kumpulkan masih tersimpan di dalam tas. Rekaman-rekaman itu mengingatkanku pada rasa sakit yang begitu dalam, namun juga memberiku kekuatan untuk melangkah maju. Aku menatap layar ponselku, melihat foto-foto Revan dan Tiara yang penuh kemesraan di tempat kerja, serta video rekaman yang memperlihatkan bagaimana mereka berbicara tentang rencana mereka untuk merebut posisi dan harta yang seharusnya menjadi hakku. Ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan, tapi aku tahu ini adalah kunci untuk menghancurkan segala kebohongan yang telah mereka buat. Aku memutuskan untuk segera menghubungi pengacara yang sudah aku pilih sebelumnya. Seseorang yang sudah berpengalaman dalam kasus perceraian dan perlindungan harta. Aku ingin agar proses perceraian ini berjalan dengan cepat dan efisien, dan aku ingin memastikan bahwa aku bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya aku terima sebagai istri yang sah. Sambil menunggu balasan dari pengacara, aku membuka album foto yang ada di meja samping tempat tidur. Foto-foto kenangan dari masa-masa bahagia bersama Revan, foto-foto pernikahan kami, dan foto-foto liburan yang dulu kami anggap sempurna. Sekarang semuanya terasa kosong. Aku tak bisa lagi menoleh ke belakang dan berharap semuanya bisa seperti dulu. Kenangan itu hanya mengingatkanku pada kebohongan dan rasa sakit yang aku rasakan sekarang. Namun, aku tahu satu hal, aku lebih kuat daripada yang aku kira. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan mengambil kendali atas hidupku dan masa depanku. Ketika pengacara akhirnya menghubungiku, aku memberinya instruksi dengan tegas. Saya ingin proses perceraian ini dimulai secepatnya. Saya juga ingin semua bukti ini digunakan untuk memastikan hak-hak saya, terutama dalam hal harta bersama yang telah kami bangun. Saya tidak akan biarkan mereka merampasnya begitu saja. Pengacara itu menyatakan persetujuannya dan memastikan bahwa langkah-langkah hukum akan segera dimulai. Satu persatu, proses itu akan berjalan, dan aku tahu, meskipun pertempuran ini tidak mudah, aku akan menang. Aku tidak akan menyerah begitu saja, tidak dengan semua yang telah aku pelajari dan alami. Hari-hari selanjutnya akan dipenuhi dengan proses hukum yang panjang, namun aku sudah siap. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakku. Revan, Tiara, dan keluarganya bisa menyesal seberapapun mereka mau, tetapi mereka tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku kembali ke rumah orang tuaku bukan hanya untuk mencari perlindungan, tetapi untuk memulai hidup baru yang lebih baik, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan. Dan aku tahu, hari-hari yang lebih cerah akan segera datang, meskipun jalannya penuh dengan tantangan. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit malam yang tenang. Bintang-bintang tampak begitu jauh, namun ada sesuatu di sana yang mengingatkanku pada semua yang telah kulalui. Semua luka, semua pengkhianatan, semua air mata yang pernah mengalir, seolah berkumpul dalam benakku. Seperti kenangan-kenangan yang tak bisa dihapuskan, meskipun aku mencoba begitu keras untuk melupakan mereka. Namun, meski hidupku terasa hancur, aku tahu bahwa aku masih berdiri tegak. Seperti langit malam yang gelap, aku merasa bahwa di balik kegelapan itu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Aku mungkin telah dilukai, mungkin telah dihancurkan oleh orang-orang yang aku percayai, namun satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku diinjak. Mereka bisa mencoba menghancurkan segala yang aku bangun. Mereka bisa menyakiti dan mengkhianatiku. Tapi ada satu kekuatan yang tidak bisa mereka rampas dariku, keberanian untuk bangkit,
untuk melawan, dan untuk tidak menyerah. Aku mungkin terluka, tapi bukan berarti aku akan diam. Aku akan bangkit dan berjuang. Tidak untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang tidak menghargai aku, tetapi untuk diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku bukan perempuan yang takut untuk berbicara, atau merasa kecil di hadapan orang yang seharusnya aku percayai. Aku bukan perempuan yang bersedia hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Aku adalah perempuan yang telah melihat dunia dengan mata yang lebih jernih sekarang, dan aku tahu apa yang layak aku perjuangkan. Ada saatnya kita harus berhenti meratapi semua yang hilang, dan mulai melihat ke depan. Ke masa depan yang penuh kemungkinan. Aku tahu itu tidak akan mudah. Jalan ke depan penuh dengan rintangan, dan proses perceraian ini masih panjang. Namun aku tidak takut. Aku tahu, meskipun aku berjalan sendirian, aku akan menemukan jalan untuk keluar dari kegelapan ini. Bahkan ketika dunia terasa menghimpit, aku tahu aku memiliki kekuatan untuk melawan. Aku mungkin dilukai, tetapi aku tidak akan pernah membiarkan diriku diinjak. Aku lebih dari sekadar korban, aku adalah pejuang. Dan tak ada yang bisa merenggut kekuatan itu dariku. Jadi, meskipun perjalanan ini masih panjang, aku siap melangkah. Dengan segala luka, dengan segala kenyataan pahit, aku akan terus maju. Karena aku tahu, setelah semua ini, aku akan lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan kembali menemukan diriku sendiri, lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Aku menghirup napas dalam-dalam, lalu menatap langit satu kali lagi, dengan keyakinan baru dalam hati. Inilah awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju kebebasan yang seharusnya menjadi hakku.